Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai inovasi layanan perpustakaan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidatul Nurin Kamila, beserta beberapa rekan saya, yakni Jihan Imaliana Rizky, Ravita Alawiyah, Muhammad Rugananda Arisanto, dan Zulmaharani Janurwenda. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Saudara Rugananda. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai definisi inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah suatu cara baru penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih efisien dan efektif. Selain itu, dengan karakteristik sistem di sektor publik yang dinilai kaku dan rigid, harus bisa mungkin dicairkan lewat penularan budaya inovasi dengan dukungan bahwa sektor publik dapat menjadi sektor yang bisa mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang ada dari masa ke masa. Diharapkan akan membuat para pelaku di sektor publik semakin termotivasi untuk menciptakan inovasi semaksimal mungkin dengan tentunya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Baik, next. Konsep inovasi dalam sektor publik. Konsep inovasi di dalam sektor publik yaitu konsep yang sudah terintegrasi secara sistematis dan jelas di dalamnya memuat unsur model sosial, proses sosial transformatif antara pemerintah dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, saya ambil alih. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara menyebutkan bahwa kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia makin mengalami peningkatan pendidikan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah dan mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak mereka. Yang kedua, pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik, tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan value for money. Yang ketiga, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks. Yang kelima, pemerintah dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong kompetitivitas masyarakat dalam menghadapi tantangan global, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka, maupun meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang, sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Inovasi layanan Perpusnas. Dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP pada tahun 2021, perpustakaan merupakan salah satu pendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, di mana perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan. Fungsi perpustakaan sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan sebagai salah satu organisasi dengan bentuk pelayanan publik harus melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi agar tercapainya tujuannya yaitu berkesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menerapkan berbagai inovasi layanan untuk menunjang kebutuhan para pemustakanya.
Salah satunya adalah dengan dibentuknya layanan e-research yang digunakan untuk mengakses berbagai bahan perpustakaan digital online berupa jurnal, e-book, dan referensi bahan online lainnya. Untuk mengakses layanan e-research ini, para pemustaka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada keanggotaan perpusnas.go.id agar dapat mengakses layanan e-research milik Perpusnas pada laman e-research.perpusnas.go.id. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Inovasi selanjutnya yaitu layanan book drop. Mesin book drop menggunakan sistem yang merekam peminjam dan pengembalian buku sehingga memudahkan pemustaka beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Gambar di samping merupakan gambar pemustaka sedang memasukkan buku ke dalam mesin book drop di Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, pegawai akan mengecek pengembalian buku tersebut melalui mesin book drop di Perpustakaan Nasional. Inovasi selanjutnya yaitu iPusnas. iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial dan dapat diakses melalui beragam perangkat seperti gawai, tablet, komputer jijing, dan PC berbasis Android, iOS, dan Windows yang mempermudah masyarakat luas mengakses referensi seluruh koleksi buku di perpustakaan secara online. iPusnas bisa diunduh di Play Store, App Store, dan situs www.ipusnas.id, sehingga masyarakat dimanapun dan berada dalam kondisi geografis, psikis, fisiologis, atau apapun itu dijamin bisa mendapatkan haknya atas layanan perpustakaan. Untuk mendapatkan layanan iPusnas ini, pemustaka harus mendaftarkan diri sebagai anggota menggunakan email atau akun Facebook. Peminjam dapat dilakukan dengan cara memilih buku digital di e-katalog lalu menekan tombol pinjam. Buku digital yang hendak dipinjam dan tidak sedang dalam antrian bisa langsung diunduh. Selanjutnya, pemustaka bisa membaca buku secara online ataupun offline. Jika stok buku habis, maka pemustaka masuk dalam daftar antrian. Jangka waktu peminjaman hanya 3 hari. Pemustaka harus mengembalikan buku digital tersebut sebelum jangka waktu peminjaman berakhir. Tetapi jika belum selesai, pemustaka bisa memperpanjang dengan mengisi kembali form peminjaman. Jika tidak mengembalikan dalam waktu 3 hari tanpa konfirmasi perpanjangan, maka buku tersebut akan hilang secara otomatis, yang berarti sudah ditarik kembali ke pustaka iPusnas. Selain itu, pemustaka bisa memberi komentar atau mereview buku yang dibaca dalam kolom komentar dari setiap buku. Fitur yang tak kalah menarik di iPusnas adalah fitur media sosial di mana pemustaka bisa saling berinteraksi dengan pemustaka lain, saling mengikuti, dan merekomendasikan buku yang bagus. Inovasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Inovasi Perpusnas di masa pandemi selanjutnya yaitu penyediaan Zoom Meeting. Perpusnas berinovasi dengan menyediakan fasilitas Zoom Meeting gratis bagi pemustaka yang ingin menyelenggarakan seminar online. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyediakan layanan webinar gratis untuk masyarakat, pemustaka, komunitas, organisasi profesi, dan lainnya bisa menggunakan fasilitas yang disediakan melalui aplikasi Zoom tersebut. Patut dicatat, kapasitas webinar maksimal untuk 100 orang dan acara yang diselenggarakan harus bebas biaya. Layanan ini memberikan banyak sekali manfaat. Para pemustaka, komunitas, organisasi profesi diberi wadah untuk menyampaikan informasi dan juga melakukan kegiatan pertukaran informasi. Yang kedua, para pengguna atau penikmat buku bisa tetap mendapatkan informasi meskipun secara daring. Yang ketiga, kegiatan pertukaran informasi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dengan adanya layanan ini mendukung program pemerintah untuk melakukan social distancing, PSBB, dan tetap di rumah aja. Inovasi selanjutnya yaitu ada tanya pustakawan. Pustakawan Perpusnas juga tidak kalah aktif selama pandemi dengan membuat berbagai infografis dan video promosi perpustakaan serta memberikan layanan referensi melalui fitur Tanya Pustakawan. Tanya Pustakawan adalah layanan untuk masyarakat mengajukan pertanyaan kepada pustakawan berupa bantuan penelusuran data, penelusuran informasi,
dan penelusuran literatur. Tanya Pustakawan dikenal juga dengan nama layanan referensi. Pustakawan referensi akan menjawab dengan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga dari sumber lainnya. Manfaat dari layanan Tanya Pustakawan ini adalah untuk pelajar yang kesulitan dan ingin dibantu dalam menemukan informasi atau bahan perpustakaan terkait tugas sekolah, dan juga membantu mahasiswa yang kesulitan mencari atau menemukan informasi untuk menyelesaikan tugas kuliah atau penyelesaian tugas akhirnya, serta peneliti yang kesulitan dan ingin dibantu dalam menemukan informasi atau bahan perpustakaan terkait penelitian yang sedang dilakukan, dan juga untuk pekerja serta masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan yang tepat untuk kebutuhan informasi mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.